Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Nah, kali ini kita akan membahas yang kemarin, yaitu Panther dari Bali yang ketika di starter itu goyang-goyang gitu, dan itu harus menunggu agak panas baru bisa stasioner, itu pun di RPM yang agak tinggi, jadi sekitar 900-an. Nah, ternyata kemarin itu kan prosesnya sudah kita berikan di YouTube, sudah kita coba dengan nozzle yang mobil lain, ternyata menjadi lebih enak. Nah, dengan berpedoman dengan hal tersebut, berarti saya beranggapan bahwa mesin ini yang bermasalah adalah nozzle-nya. Kemarin pemeriksaannya itu kita mulai dari menguji tekan kompresi. Tekan kompresinya standar, ketemunya ya masih di atas 25 bar. Jadi mesin itu kalau di atas 25 bar itu berarti masih cukup baik untuk membakar solar. Seperti itu. Karena batasannya diesel itu 21 bar itu batasan minimal. 21 bar itu juga masih bisa membakar solar, cuma untuk starter itu sedikit lebih panjang daripada kompresi yang normal, seperti itu. Nah, ternyata mesin ini tekan kompresinya masih di atas 25 semuanya. Jadi saya rasa ini masih sangat layak dan baik untuk dioptimalkan. Nah, kemarin itu bisa goyang-goyang. Karena apa? Kita mencari mulai dari tekan kompresi bagus, nozzle-nya juga kita tes bagus. Nah, saya menjadi berpikir bahwa itu adalah pengaruh dari gaya sentrifuga roda gila yang tidak seimbang. Akhirnya kita pinjamkan dengan roda gila mobil yang lain, ternyata tetap. Bospom kita pinjamkan mobil yang lain, ternyata tetap. Akhirnya nozzle kita pinjamkan mobil yang lain, menjadi lebih enak. Nah, patokan saya menjadi nozzle. Nah, tadi sudah kita uji dengan nozzle yang lama, karena sebelumnya mobil ini pernah diganti nozzle-nya ke semuanya dan bekasnya itu di bawah, dan tadi saya periksa hasilnya ternyata semprotannya nozzle yang lama itu lebih banyak daripada nozzle yang baru. Jadi intinya permasalahannya itu adalah karena goyang-goyang itu dikarenakan kurang suplai solarnya. Jadi pada saat dingin dia goyang-goyang, akhirnya terjadi goyang-goyang dikarenakan apa? Karena pembakarannya itu tidak bisa menghasilkan tenaga yang optimal di stasioner karena kondisinya mesinnya kurang solar, jadi seperti itu. Dan justru malah ngasap. Nah, setelah dikembalikan ke nozzle aslinya, itu ternyata asapnya malah hilang. Jadi selengkapnya silakan dilihat di video berikut ini, teman-teman. Ini teman-teman, nozzle-nya ini coba kita buka satu persatu. Ini sudah diganti baru semua karena sebelumnya ganti semua, mereknya ZXL, kodenya ini adalah DLAA 150PN 228. Nah, kalau yang aslinya ini kodenya DLLA 158PN 236. Jadi nggak sama ya, yang antara yang asli dengan yang gantian itu nggak sama kodenya. Kalau yang asli ini tulisannya ya ini DLLA 158PN 236. Sedangkan yang baru gantian ini DLLA 150PN 228. Nah, ini coba kita kembalikan ke aslinya dulu dan nanti akan kita compare. Kita akan coba, teman-teman. Yang ini sudah kita kembalikan ke aslinya. Terus nanti akan kita bandingkan dengan yang sudah gantian itu perbedaannya seperti apa. Ini coba ya, kita beri tekanan 190, jumlah semprotannya segini. Coba kita zoom biar jelas. Kita melihat tebal dan tipisnya juga semprotannya. Ternyata sebenarnya nozzle yang lama itu juga masih bagus ya semprotannya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan nozzle yang baru. Ini yang baru, teman-teman. Ternyata semprotannya lebih tipis ya. Lebih tipis yang baru, jadi lebih banyak yang lama. Jumlah semprotannya kelihatan ini. Kalau menurut saya banyakan yang lama. Mungkin goyangnya itu mungkin apa kurang boros atau gimana, kita juga masih akan mencoba ini. Tekanannya hampir sama sih. Ini berapa ini?
180, tadi 185 kayaknya. Ya, kita bandingkan lagi ya. Kita bandingkan lagi. Ini semprotannya besarnya segini. Kita hanya menggunakan feeling, karena nggak punya alat kalibrasi, jadi kita bandingkan secara kasat mata saja. Nah, seperti ini teman-teman. Agak jauhan dikit biar kelihatan besarnya semprotan. Ini yang asli bawaan mobil. Saya merasakan ini semprotannya lebih banyak dikit. Oke teman-teman, jadi ini akan kita kembalikan ke nozzle yang lama saja, karena ini semprotannya menurut saya lebih banyak, atau mungkin goyangnya itu karena kurang solar. Bisa juga karena ini penternya turbo, jadi nozzle yang turbo dan tidak turbo itu mungkin nggak sama nozzle-nya, nomornya mungkin beda. Itu perkiraan saya, karena saya sebenarnya itu bukan ahli nozzle atau ahli bospom ya teman-teman ya. Saya itu adalah bengkel umum, tapi saya menganalisa kendaraan ini, kok saya rasa goyang-goyang itu seperti itu, dan ternyata nozzle-nya itu nggak sama dengan yang aslinya. Jadi ini kita kembalikan, ternyata semprotannya lebih banyak yang aslinya. Jadi semoga ini bisa bagus setelah kita kembalikan ke aslinya. Oke teman-teman, ini sudah kita kembalikan ke nozzle asalnya, yaitu nozzle bawaan mobilnya kita kembalikan. Ternyata kondisinya itu masih bagus semua. Jadi seperti ini, coba kita dimulai dari nomor 4 ya. Semprotannya juga bagus seperti ini, tekanan juga tercapai bagus. Makanya kok kemarin diganti itu saya juga heran. Ternyata masalahnya ternyata ganti nozzle-nya kok pincang-pincang. Nah ini kita kembalikan lagi, ternyata nozzle-nya itu semburannya itu yang baru itu lebih sedikit daripada yang lama. Jadi ada kemungkinan itu kurang boros gitu, ada kemungkinan juga kurang boros. Makanya pada saat start awal itu goyang-goyang itu dikarenakan mungkin kurang boros gitu ya. Nah ini nozzle-nya ternyata setelah kita bersihkan itu ternyata masih bisa semua, tidak ada masalah pada nozzle yang lama. Jadi ini kembalikan ke orisinilnya lagi, karena sayang yang orisinil juga masih bagus, nggak bermasalah, sayang. Jadi kembali ke ukuran awal dan aslinya. Nah seperti ini bagus. Nanti akan langsung kita pasang, semoga saja hasilnya memuaskan. Kasihan pemilik mobilnya sudah habis banyak, salah analisa. Nah seperti ini bagus. Oke teman-teman, langsung kita pasang di kendaraannya. Nah ini sudah banyak diganti ya, nozzle-nya ganti semua, nozzle-nya ganti semua, terus ini deli valve-nya ganti juga semua, dan makanya ini habis banyak. Nah ini kita kembalikan lagi ke nomor yang lama bawaan mobilnya, orisinilnya, dan ternyata nozzle-nya itu ternyata masih bagus ya, tidak rusak sebenarnya. Jadi kalau menurut penilaian saya, kita tidak mempunyai alat ukur, kita hanya menganalisa dengan mata saja ya. Kelihatannya nozzle yang lama itu semprotannya lebih banyak, jadi kemungkinan itu lebih boros, dan yang baru itu semprotannya lebih sedikit, makanya lebih irit. Jadi mungkin makanya kalau pada saat pagi hari itu karena kurang solar akhirnya goyang-goyang begitu, jadi kengiritan istilahnya. Jadi tidak sesuai dengan karena mesin ini mesin turbo, mungkin begitu mungkin. Jadi kurang boros lah istilahnya, mungkin begitu itu. Oke teman-teman, ini nozzle-nya sudah kita pasang semua. Untuk percobaan kita belum memasang intake manifold dulu, jadi memasang ini. Emang bau incengannya semua rong klem. Nah ini kita coba dulu, belum kita pasang ban kipasnya belum. Yang penting ini kalau rata berarti sudah berhasil. Oke teman-teman, langsung kita coba ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sudah hidup seperti ini. RPM di 600 ini. Goyangnya tidak seberapa, tidak seperti kemarin. Ini RPM 700 saja nggak goyang ya ini ya.
tinggal kita pasang-pasang perlengkapannya, terus kita coba lagi. Dan inilah teman-teman kondisi mesin setelah nozzle-nya kita standarkan ke aslinya, yaitu nozzle-nya ini kita pakai yang lama lagi, ternyata menjadi lebih enak dan lebih rata hidupnya. Stasionernya menjadi rata. Jadi di gas itu di RPM bawah sampai atas itu nggak ada yang kosong, jadi isi terus. Jadi kalau kemarin itu beranjak ke RPM 1000 ke atas dikit itu geregel goyang-goyang gitu. Sekarang sudah nggak lagi. Dan ajaibnya asapnya itu juga menjadi hilang, karena kemarin asapnya tebal. Sekarang setelah kita kembalikan ke aslinya, itu asapnya menjadi hilang, nggak kelihatan ini asapnya. Jadi sudah mantap ya teman-teman ya. Alhamdulillah mantap sekali. Terus RPM-nya ini bisa standar. Jadi RPM-nya menjadi bisa standar lagi seperti ini. 750 nggak goyang. Sip, mantap, alhamdulillah. Terus jadi hubungannya apa teman-teman? Kalau nozzle-nya terlalu sedikit kok semprotannya terlalu sedikit kok mesinnya menjadi goyang? Itu hubungannya adalah karena pada suhu mesin yang dingin itu akan membutuhkan bahan bakar yang lebih untuk bisa terbakar dengan tenaga yang baik. Jadi istilahnya kalau pada mobil bensin ya, kalau mobil bensin itu pada mobil injeksi yang modern itu pada saat mesin masih dingin, injektor itu memberikan semprotan yang lebih melalui sensor suhu yang selanjutnya diteruskan ke ECU. ECU memerintahkan injektor untuk menyemprot lebih lama. Jadi kalau mesin yang sudah canggih, misal sudah common rail atau kalau bensin, injeksi bensin itu seperti itu. Jadi kalau pada saat kondisi mesin masih dingin, itu akan ada penambahan penyemprotan. Tetapi kalau mesin diesel konvensional itu tidak ada. Jadi makanya yang bisa mengoptimalkan mesin secara optimal itu adalah termostat. Jadi termostat itu sangat penting karena pada suhu dingin dan suhu panas itu tenaganya yang dihasilkan sudah beda. Jadi kalau pada mobil ini dikarenakan pada saat masih dingin tersebut semprotannya sudah kurang, efeknya tenaga pada saat stasioner itu tidak ada. Sehingga pada saat stasioner itu goyang parah dikarenakan untuk memutarkan mesin di kondisi RPM tersebut kurang tenaga. Makanya goyang-goyang hampir mati. Jadi gas harus diangkat lebih tinggi supaya solar menyemprot lebih banyak. Itu pun juga goyang-goyang. Karena apa? Karena emang suplainya solar ke ruang bakar itu kurang. Jadi antara udara yang masuk dan solar yang disemprotkan itu kurang seimbang. Akhirnya kurang menimbulkan tenaga yang optimal. Makanya stasionernya itu goyang-goyang. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Kalau solar kurang, otomatis tenaga juga kurang, jadi putaran stasioner juga kurang stabil. Selain itu, kenapa juga menjadi berasap? Mesin diesel itu seperti itu. Kalau kurang solar itu akan asap putih malah. Sekarang contohnya kalau kita filter solarnya sudah buntu, terus kita genjot nanti akan keluar asap yang putih tebal di belakang. Itu karena kurang solar. Nah beda lagi kalau solarnya sudah optimal, sudah ideal, itu kalau kita gas itu asapnya akan hitam. Jadi seperti itu. Jadi solar itu kalau kurang itu juga berasap. Asapnya cenderung putih biasanya. Kalau ideal itu asapnya hitam kalau digeber seperti itu. Jadi masalahnya seperti itu. Kenapa kok pagi goyang-goyang? Dikarenakan semprotannya solar kurang karena salah injektor. Injektornya itu nyemprotnya lebih sedikit karena salah nomor. Jadi salah jenis peruntukannya. Nah, untungnya pemilik mobil ini membawa nozzle yang bekas sehingga saya bisa mengcompare antara yang lama dan yang baru. Kita bisa bandingkan. Seandainya pemilik mobil itu tidak membawa nozzle yang lama, mungkin kita juga akan lebih kesulitan mencari permasalahannya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga mobil ini lancar sampai tujuan dan dipakai sehari-hari tidak bermasalah lagi dan aman. Terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono.